saya tidak munafik, kami itu butuh uang untuk kehidupan. Tapi untuk gerakan ini kami takut gitu. Kalau ada uang masuk. Iya, kalau ada uang itu nanti uangnya habis, gerakan berhenti. Saya pernah diajukan, disodori kerjasama itu. Saya baca RAB-nya itu satu kali event tanam itu habis 20 juta. Nah, sementara kalau kita itu sering, saya itu enggak punya bensin. Betul Mas. Ini teman-teman itu ada yang kadang nggak bawa rokok. Tapi ketika ketemu teman-teman yang lain itu bisa berbagi. Bisa berbagi. Nah, berbagi ini yang mahal. Gitu. Nah. Saya sempat jadi stringernya TV One juga tuh dulu. Iya. Oh Mas. Iya. Yang news.com. Oke. Iya. News.com ya. Sama Pak Didit. Ya udah melalang buana juga sebenarnya kemana-mana. Regional Gunung Kidul. Oh, regional Gunung Kidul. Nggak pernah meninggalkan Gunung Kidul. Apa yang membuat Mas Patmo setia di sini? Padahal kalau lihat dari sisi potensi atau ruang bergeraknya kan sebenarnya nggak banyak pilihan. Ya namanya tanah lahir ya mungkin. Jadi kayak ikatannya sangat kuat di Gunung Kidul ini. Yang ari-ari saya kan ditanam di bumi Gunung Kidul. Oke. Itu lahir, ya. Secara ikatan natural memberi ikatan ya. Iya. Nggak pernah betah juga kalau di luar Gunung Kidul. Nah, dengan segala kerumitan dan kerepotan, apalagi kita lihat kemarau kayak gini paling panas, dan ini kita di tengah hari di tengah kemarau ini. Iya. Apa yang tetap Mas membuat Mas Patmo stay di Gunung Kidul? Justru itu kan, jadi Gunung Kidul dengan keadaan seperti ini itu peradabannya itu berkembang juga kan. Jadi manusianya juga hidup, juga berkembang. Berarti kan ada yang istimewa di Gunung Kidul ini. Dengan segala kesulitannya orang masih bertahan. Iya, bertahan. Membangun peradaban. Asik Gunung Kidul. Nah, itu juga kemudian yang membuat Mas Patmo bersama komunitas ya teman-teman menggarap resan ini. Resan Gunung Kidul itu apa sebenarnya Mas Patmo? Itu gerakannya atau arti katanya? Arti lalu menjadi gerakan. Kemudian sekarang kan orang menoleh nih, ada yang dilakukan oleh anak-anak muda di Gunung Kidul dengan segala keterbatasannya, tapi membuat orang di luar tuh ikut terlibat ya. Ya, resan itu kan dari bahasa Jawa reksa. Reksa itu menjaga. Bisa juga diartikan wereksa atau wekso itu pohon. Ya, jadi ya kami terjemahkan bebas, resan itu pohon penjaga. Nah ini pertanyaannya kan apa yang dijaga gitu kan. Nah ternyata setelah kami amati di lapangan itu ternyata banyak sekali yang dijaga oleh pohon. Secara umum memang kehidupan, air, tanah, terus iklim, cuaca, oksigen, kesejukan dan lain-lain yang menjaga ini namanya pohon. Nah di Gunung Kidul pohon raksasa seperti ini disebut pohon resan. Ya, idiom ya. Idiomnya resan, tapi jenis pohonnya macam-macam. Oke, ini salah satu ya, jenisnya. Paling umum beringin, paling umum. Tapi kan banyak yang lain, ada asam Jawa, ada trembesi, ada aren, ada macam-macam, banyak sekali. Ya, ada Ficus bodi, ya, itu kelas-kelas beringin. Seperti itu. Kami pelajari itu ternyata ya pohon ini satu makhluk yang unik sekali gitu. Tugasnya ya. Begitu luas tugasnya untuk menjaganya. Menjaga kehidupan secara luas. Gitu. Kalau nggak ada pohon kan nggak ada kehidupan. Persis. Nah, resan Gunung Kidul sebagai sebuah gerakan tadi artinya kan pohon penjaga, dan kita persis di resan ya. Di resan. Dan di sini kita tadi lihat dia menjaga air yang mata air. Kemudian, sebelum ke gerakannya apa yang dijaganya dan kemudian ketemu ini gimana Mas Patmo? Yang ini namanya sendang merunut. Sendang merunut. Ya, sendang merunut.
Gitu. Jadi kemungkinan besar itu dari kata bunut sih sebetulnya. Bunut itu jenis pohon, jenis pohon juga, ficus. Itu bunut. Nah kita ketemu ya ketika kita berteman dengan Mas Gayut tadi, Mas Dewo, Mas Onggo, teman-teman yang lokal ya, lokal yang sini, hidup di sini. Ya, terus ngobrol-ngobrol, terus kok menarik ini, terus teman-teman orang-orang sepuh di sini. Kemarin kan banyak yang ke sini juga. Oke. Jadi ingatan kolektifnya kembali dulu, sekaligus melakukan apa yang pernah dilakukan dulu. Ini menjadi sumber kehidupan masyarakat sini. Terus lama ini sudah tertutup, sudah. Jadi ya kita normalisasi. 2 minggu kemarin kita gali tanah yang menutup ini. Tadi kita tahu makna yang kemudian diperjuangkan oleh teman-teman ya, sebagai sebuah pohon penjaga, pelindung. Nah kita duduk di bawah pohon apa nih sebutnya, beringin Cina ya? Beringin Cina, Ficus microcarpa. Dan dia melindungi betul. Melindungi. Apa yang kita tadi bayangkan. Kayak seorang ibu yang menggendong gitu, melindungi anaknya. Di bawahnya ada sendang merunut. Ya. Jadi ini pohon menjaga mata air ini untuk digunakan oleh semua makhluk di sekitarnya kan. Tidak hanya manusia ya? Tidak hanya manusia. Tadi yang menarik tadi ada capung ya, kinjeng gitu. Kita datang, kita lihat tiba-tiba capungnya datang. Dan Mas Gayut cerita, pohon ini tidak hanya untuk manusia, tapi semua makhluk yang ada di sekitarnya. Kalau untuk manusia aja cenderung eksploitatif ya. Kata Mas Gayut. Mas Gayut dari belakang yang sambil itu nembung ya. Kayak obat capek buat teman-teman gitu loh Masnya. Kenapa kan sering ada pertanyaan kenapa gali-gali sumber yang sudah tidak digunakan. Terus bahasa kami ya tidak harus manusia yang menggunakan, seekor capung yang meminum air dari situ itu sudah bermanfaat. Itu bahasa-bahasa kami untuk mengusir capek. Jadi kemanfaatannya tidak selalu ditujukan ke manusia. Burung, ada ular, ada katak, ada itu yang semuanya kan elemen kehidupan yang saling mendukung kan. Nah untuk gerakan yang Mas Patmo dan teman-teman lakukan di Resang ini sejak tahun 2018. 2018. Sampai sekarang ini kira-kira 5 tahunan. 5 tahun. Apa yang bisa dipelajari atau pengetahuan apa yang kemudian didapat dari teman-teman selama 5 tahun ini, Mas? Ya. Jadi pergerakan kita itu kan gimana yo, bahasanya itu natural lahirnya, organik banget gitu. Maksudnya kita tidak dibentuk dari sebuah program atau funding atau apa itu. Jadi kita itu ketemu dengan kesadaran personal masing-masing. Iya. Nah, bahasa kami dulu itu sebetulnya banyak orang baik tapi takut sendiri. Nah itu yang menjadi kok kita ketemu kok ngobrol gitu, kok podo gitu, kok sama gitu. Pemahaman tentang alam, tentang lingkungan itu kok sama. Terus akhirnya kita berkegiatan bareng. Simple banget itu. Terbentuknya Resan itu seperti itu. Jadi natural atas kesadaran personal, terkoneksi gitu. Terkoneksi, berjejaring menjadi komunitas Resanung gitu. Makanya kita tidak ada pengurus, tidak ada legal formalnya, nggak ada ADART-nya. Jadi ya natural aja mengalir itu. Ya tidak bisa memaksa harus ikut kegiatan itu, tidak bisa itu. Jadi fluktuatif itu. Kegiatan kadang 5 orang, kadang 10 orang, kadang 20 orang. Ada orang baru datang, ada orang yang keluar itu semuanya natural banget gitu. Kayak panggilan akhirnya ya. Orang terlibat itu bukan karena paksaan, tapi karena mereka terpanggil karena kesadaran. Iya, karena kepengen. Pertama mungkin penasaran. Kok opo to iki ngono. Gondrong-gondrong di sumber nanduri wit itu. Nyembah pohon lagi. Istilahnya. Itu istilahnya Mbak Tita itu dulu. Nah, dalam kenaturalan itu, dalam kealamiahan itu memang yang digarap soal lingkungan ini atau? Iya, soal lingkungan. Kita fokus di lingkungan hidup itu. Karena banyak teman-teman juga yang menganggap bahwa di sini itu sebuah laku pencarian gitu. Jadi ya dekat dengan alam otomatis kita akan merasa
merasa tentram di hati gitu. Terus akhirnya di situ banyak kita ngobrol-ngobrol, itu banyak akhirnya persoalan-persoalan hidup itu keluar dalam percakapan, dalam apa aksi-aksi di alam seperti ini. Jadi asiknya itu di situ mungkin. Jadi keresahan atau kesadaran personal ketemu, ada ruang, terus berjaring, terus menjadi, hal lain bisa di akhirnya terkoneksi semuanya juga. Ada banyak belajar juga di situ. Kita saling belajar antar teman. Jadi tidak ada istilahnya berguru pada siapa, tapi kita saling belajar di situ. Kenapa? Karena kesadaran bahwa semua juga membawa pengetahuan. Ya, membawa pengetahuan sendiri-sendiri. Nah, untuk saya melihat beberapa upaya dari teman-teman Resan itu kan mencoba memetakan tanaman-tanaman, memetakan sumber air kayak sendang gini. 5 tahun terakhir apa yang bisa di-sharingkan Mas atau dibagikan dari hasil pengetahuan bareng tadi? Salah satunya yaitu tentang pohon gitu. Jadi kita bicara krisis iklim lah ini, cara global itu. Ya, cara keren ya, climate change atau climate change kayak gitu. Nah, kita pahami bareng-bareng bahwa ketika kita bicara soal lingkungan hidup, ya kita harus mengenal lingkungan tempat kita hidup. Jadi ya kayaknya tidak keren sih. Kalau gerakan lingkungan itu keren ketika ada lembaga besar yang ada heroismenya lah ya, ada yang dilawan dengan sangat gitu. Ya itu terus itu kita obrolkan, kita pelajari, ya kita harus mengenal lingkungan hidup masing-masing. Lingkungan di mana kita hidup. Di mana kita hidup. Lah itulah yang namanya lingkungan hidup gitu. Sebisa apa kita berbuat terhadap lingkungan tempat kita hidup. Kalau ini semua kesadaran ini itu ada, ini lingkungan iklim global ini masalahnya akan sedikit demi sedikit pasti akan teratasi. Gitu. Jadi kayak apa bahasanya Mas Inu mungkin bottom up ya. Dari jadi bawah, gerakan dari bawah gitu. Kita peduli lingkungan hidup kita melakukan apa yang kita bisa buat. Ya apa yang bisa, aksi yang kita bisa, yang memungkinkan kita lakukan. Terus berjejaring dengan banyak teman yang lain, nah itu akan menjadi gerakan bersama. Oke. Dan lingkungan hidup, kalau di Gunung Kidul, persoalan lingkungan hidup yang nyata, itu apa Mas kalau mau dirinci? Kalau sejak dulu itu kan soal air itu. Air, ya. Gunung Kidul ini kan hampir separuhnya DIY, luas wilayahnya. Nah kebetulan banyak wilayah kawasan kars. Kawasan kars itu kan tipikal airnya itu, tipikal secara alaminya itu kan tandus dan kering. Sementara air itu berada di bawah, di aliran sungai bawah tanah. Jadi kalau Gunung Kidul ini dibagi 3 zona kan sebetulnya secara geografis. Zona utara, Gunung Batur Agung Utara, zona tengah Ledok Sari ini, sama zona selatan. Ini karakter hidrologi, karakter airnya beda-beda. Oke. Yang paling susah yang di utara? Yang paling susah di selatan. Oh, malah selatan? Ya, karena airnya berada di dalam bumi. Gitu. Harus ada teknologi, harus ada biaya yang besar untuk mengangkat air. Nah, di tengah di utara ini banyak sumber mata air seperti ini. Tapi kok, ya karena mindset masyarakat terhadap air ini juga berubah kan sekarang Mas ini. Apa sekarang mindset dan banding dulu gimana? Kalau dulu air ini kan sangat dihormati nih. Sumber air ini dijadikan tempat titik spiritual lah, titik spiritual warga masyarakat. Ini termasuk cerita sejarah dusun, sejarah desa, berangkat dari cikal sini. bakal, ya terus semua upacara itu banyak yang ada di dekat sumber air sebagai bentuk penghormatan titik spiritual dari warga itu. Tapi karena kemudahan zaman, air diantar ke kamar mandi, di dapur tinggal mutar keran, ini akhirnya mindset penghargaan masyarakat terhadap air ini menjadi turun. Akhirnya banyak sumber air yang disia-siakan. Mereka lebih senang untuk membayar dengan kemudahan itu daripada merawat yang sudah ada. Gitu. Termasuk sungai-sungai ini kan kering di Gunung Kidul. Sungai Oyo yang terpanjang di Gunung Kidul ini separuh sampai ke hulu ini kering. Ya. Itu karena rusaknya das.
Terus ya ikatan manusia dengan alamnya ini jauh, sudah makin jauh gitu. Jadi tidak ada pengetahuan, apalagi anak-anak muda generasi ini kan kalau kita tidak coba belajar kembali, maka ini keadaan akan semakin buruk. Iya. Nah, kan ada perubahan mindset ya atau penghargaan terhadap air karena dengan kemudahan teknologi segala macam. Resan ini mau mengembalikan itu sehingga menjadi tidak berjarak lagi dengan masyarakat. Iya. Secara kita pikirkan sekarang ketika krisis iklim ini terus berlanjut, kan ini semakin buruk kan Mas. Persis, ya. Semakin buruk. Makin tahun makin efeknya terasa. Ya, ini perubahan cuaca, akhirnya pengaruh ke pangan, pengaruh ke sustennya masyarakat untuk hidup. Nah ini akhirnya, ini kalau tidak ada kepedulian, maka ya kiamat yang ditulis di kitab suci ini akan segera terjadi. Dan alam ini harus kita rawat, kita harus satu-satunya jalan itu sekarang. Teknologi, modernitas yang tidak menghargai alam ini kan merusak. Persis ya, eksesnya banyak ya dan buruk. Dan ini harus kita pahami bahwa satu-satunya jalan kita harus kembali arif kepada alam. Nah, ilmu-ilmu leluhur ini sudah sangat sempurna merumuskan bagaimana menghargai alam, bagaimana menjaga sustainable-nya, bagaimana menghormatinya untuk anak cucu. Lah ini ya sekarang ini generasi kita ini jangan sampai menjadi generasi pendosa. Karena dulu leluhur kita sudah merumuskan ini sudah sangat luar biasa, arif sekali, itu sustainable-nya sangat dipikirkan. Nah, sekarang kita eksploitasi terus, anak cucu kita nanti mau hidup di mana? Ajakan untuk membuat orang atau mindset anak-anak muda kembali ke alam ini diterima dengan baik atau resistensinya tinggi, juga ada yang nggak minat atau malah menyepelekan atau? Kebetulan itu banyak faktor kompleks Mas. Mereka tidak peduli karena tidak tahu. Tidak peduli karena tidak tahu. Ini yang menjadi titik kunci awal ya. Kunci awal. Berarti harus memberitahu atau memberi pengetahuan. Kita harus berusaha untuk mengajak ini. Karena kita juga masih belajar kan. Sama-sama lah belajar. Sama-sama belajar itu. Nah ini dari teknisnya ya banyak hal yang bisa ditempuh. Termasuk bagaimana kita sering masuk dari alam ini, tentang isu tentang alam ini kita masuk dari sejarah. Sejarah desa tadi, ingatan kolektif, ingatan komunal. Mas Gayut tadi. Iya, cerita tutur tentang mitos yang Mas Inu sampaikan tadi. Mitos harus selalu diceritakan agar itu terjaga dan menjaga. Nah ini anak-anak muda sekarang mindsetnya tentang hal-hal seperti ini agak bergeser. Mereka akan lebih senang melihat sisi mitos ini dari mistisnya tok. Ini korban mungkin korban tontonan yang setiap hari diterima itu, bahwa ketika kita di bawah pohon membakar dupa itu, wah ini kaitannya dengan hantu-hantu. Padahal ini sebetulnya ilmu leluhur itu sudah bisa merinci itu, bahwa ternyata semuanya ada artinya. Ya. Kenapa kok harus kenapa harus sesaji? Ada sesaji, harus membakar dupa, harus ritual adat, upacara adat, di situ semuanya itu ada tujuannya. Dan tujuannya ini untuk menjaga keseimbangan sebetulnya. Di banyak tempat kan dilakukan itu, bahkan pohon-pohon yang tadi sebagai pemberi kehidupan ya secara umum tadi, yang pohon-pohon besar yang resan itu kan juga diberi kain, langsing, dupa. Setiap kegiatan yang menyangkut kehidupan seseorang ditujukan ke situ lagi. Itu kan kayak menjadi pengingat bahwa ini loh sumber dari kehidupan kita bersama gitu. Iya, seperti itu. Jadi mengingatkan untuk agar dijaga. Karena ini akan kita wariskan ke anak cucu nanti. Nah ini dengan teknologi nenek moyang kita itu ya dengan cerita tutur, mitos budaya, ritual adat dan lain itu teknologi mereka untuk menjaga tempat-tempat sumber kehidupan seperti ini. Tapi yang kita pahami sekarang sering ini hantu, sisi ini mistis, negatifnya. Bahkan ada yang pemahaman baru tentang
bid'ah dan syirik. Ya, itu juga serangannya juga lumayan. Untuk menghadapi itu gimana Mas Patmo dan teman-teman di Resan? Ya kita pelan-pelan. Pertama kita masuk ke masyarakat itu kita harus tahu karakternya juga. Jadi tidak semua tempat dilangse. Tidak, karena mungkin tidak ada sudah terputus jauh gitu. Jarak antara pengetahuan tradisinya dengan sekarang masyarakat sekarang itu. Ya kita tidak boleh langsung memaksakan. Frontal juga. Ya. Tapi yang paling sering kita lakukan ya kita memang berusaha untuk masuk kembali ke masa-masa dulu. Kita harus ketemu dengan juru kuncinya, dengan sesepuh desanya itu. Kita mendengar di situ, terus ya dari situ kita juga belajar kan Mas Inu. Karena kita tetap ini belajar, kita nggak tahu soal. Jadi tiap wilayah atau tiap titik itu beda-beda pendekatannya. Pendekatannya beda-beda. Ya. Ada yang masih melakukan ritual, lah itu kita ikut di situ. Nah, sesuai dengan arahan dari sesepuh juru kuncinya. Kita belajar kita. Ada berapa titik sendang yang di sampai saat ini ada 16. 16 titik. Ketika kemarau ini kan kita kegiatannya ya kayak gini, normalisasi mata air ini. Kalau penghujan nanti kita sudah menanam pohon. Tiap musim beda. Iya, beda kegiatan. Nah, tadi ada 16 titik ya, Mas Patmo, dan di kemarau ini biasanya aktivitas di Resan itu normalisasi sumber air. Menormalisasi. Ya. Terus ada menarik juga kegiatan teman-teman, kita menuliskan tentang hal-hal seperti itu. Iya. Jadi cerita tutur itu kita rekam, kita tulis kembali gitu. Terus tentang sejarah dari sumber air ini juga kita tuliskan. Sumbernya dari sesepuh tadi? Ya, sesepuh, juru kunci, orang-orang yang punya pengalaman langsung dengan menggunakan sumber air ini dulu. Terus kita juga punya pikiran gini Bang ini. Ketika iklim ini semakin memburuk, saya pernah buat itu caption itu, bahwa suatu saat kita akan mencari dan tergantung kembali kepada tempat-tempat yang saat ini dianggap tidak berharga seperti ini. Ketika air ini sudah semakin, ya akhirnya kan kita kembali lagi gitu. Mencari cerita, oh dulu sini ada sumber air gitu. Semoga yang kita lakukan ini belum terlambat, walaupun ya hanya sesuai dengan kapasitas kita yang ya weekendan kita kalau kegiatan. Kalau Senin sampai Jumat, Sabtu itu ya kita kerja, kita punya keluarga yang harus dinafkahi. Nah, aktivitas untuk yang komunitas itu biasanya di hari apa? Di hari Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu. Kayak hari ini nih ya. Kayak hari ini ya. Kita besok pagi kita juga ikut menggali sumber air di Ngawen. Sendang Mangir namanya. Kalau musim hujan bertanam. Musim hujan kita bertanam atau membuat kebun bibit mandiri. Di mana sudah dibuat Mas? Ada 14 tempat ini kebun bibit itu. Tapi ya seadanya loh ini. Maksudnya di rumah masing-masing kita buat untuk ditanami bibit-bibit yang bisa dipakai. Musim tanam. Jadi kita tidak tergantung bibit dengan pihak lain kalau bisa. Kita membibitkan sendiri. Tadi teman-teman juga bawa itu apa, memunguti bibit ini, beringin ini, itu mau disemai. Ini kan bibit beringin ini. Kayak gitu terus diambil, ditaruh di tempat yang lebih proper. Terus nanti di polybag. Di Farid itu juga bikin ya? Yang di Jakal itu. Ya. Ada kebun bibit yang diambil juga dari alam terus kemudian ditumbuhkan ya. Nah, kalau lihat dari gerakan untuk bersama-sama kembali ke alam, menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan, Mas Patmo sendiri optimis atau pesimis dengan semua? Harus optimis. Harus optimis. Ya. Makanya kita jarang sekali memikirkan kemungkinan
persoalan yang akan dihadapi itu enggak. Itu bagi kami itu tidak menyelesaikan masalah dan hanya akan menunda aksi. Yang penting kita lakukan sebisa kita, itu saja. Terus konsisten untuk melakukan itu dengan gembira. Nah, itu konsisten dengan gembira. Dengan gembira. Kalau menemui ketidakgembiraan gimana, Mas? Responnya? Ya biasa. Misalnya ada penolakan atau ada ketidaksesuaian harapan dengan yang nyatanya. Sangat sering Mas kita itu. Tanaman kita pertama itu sudah banyak yang dimati atau dimatikan. Tapi apakah dengan itu kita harus berhenti kan enggak? Karena ya bahkan kita sering berpikir dari 100 pohon itu nanti yang hidup membesar meraksasa itu 1 saja dan itu manfaat. Itu sudah berhasil. Ketimbang kita mandek untuk memikirkan hal-hal yang tidak sesuai kapasitas kita pikirkan gitu. Oke, berbuat hasilnya ya sudahlah. Ya itu prosesnya itu yang karena ya kita nanam sekarang kan enggak mungkin besok pagi keluar air. Ya, atau ada manfaatnya 20, 30 tahun bahkan mungkin saya kalau enggak dikasih umur panjang juga enggak tahu. Enggak dapat manfaatnya langsung. Teman-teman kan seperti itu juga berpikirnya. Karena sering ada pertanyaan, kamu nanam banyak sekarang. Terus besok kalau itu sudah jadi pohon besar, itu ditebang nggak sampai waktu 1 jam sudah hilang. Nah, kita berpikir soal itu kan kita nggak jadi menanam pohon. Tapi kan ya kita harus melakukan. Ketika keadaan ini eksploitasi alam manusia, kebutuhan hidupnya semakin besar, yang tahu hanya bagaimana mengambil dari alam tanpa ada yang mau untuk memberi kembali, ini kan semakin cepat. Bahasanya apa itu Mas Inu? Entropi ya? Ya, entropi. Ya, entropi. Laju entropinya ini akan semakin cepat dan kiamat akan semakin dekat terjadi. Itu yang tadinya mau saya tanyakan sebenarnya Mas. Pak, mau soal kalau kita nanam, kita kan nggak dapat manfaatnya bulan itu, bahkan tahun itu pun enggak. Kecuali kita mau nanam jagung lah ya, atau padi ya. Dan yang ditanam teman-teman Resan kan nih, pohon-pohon yang raksasa. Nah, keyakinan apa yang membuat teman-teman itu tetap melakukan meskipun nggak dapat manfaatnya langsung dalam waktu yang singkat? Kalau agak ke dalam tadi saya nyinggung sedikit tentang laku personal itu. Jadi bagaimana pencarian spiritual kita itu juga ternyata terlibat juga di gerakan ini masing-masing. Jadi kita punya pemikiran bahwa berbuat sesuatu tanpa mengharapkan hasil kita memetik sendiri itu suatu hal yang harus dipertahankan ini. Ini harus disebarkan ini. Ketika semuanya punya pemikiran seperti ini, yang akan harmonis lah kehidupan ini. Yang sekarang terjadi kan selfish ya. Iya. Jadi melakukan apa harus dapat apa gitu. Ya. Nah, tanaman-tanaman yang tadi dikumpulkan gitu ya, itu setelah ada di kebun bibit oleh Resan atau oleh komunitas lain akan diapakan? Dan rencananya ada mau bikin apa gitu dengan itu semua? Enggak, kita cuma untuk suplai musim tanam berikutnya. Suplai musim tanam berikutnya. Iya, jadi kita ketika tidak tergantung pada pihak lain, itu kan kita punya bibit sendiri. Kita mau melakukan aksi itu kita nggak susah gitu. Itu saja sederhana. Supaya gerakannya sustain terus. Sustain dan self engineer dapat digerakkan sendiri ya. Itu sambil belajar juga. Kita mengkoleksi berbagai jenis tanaman yang sudah anak muda sekarang itu udah nggak tahu ini pohon apa. Padahal dari belajar kita tahu bahwa ternyata pohon ini banyak digunakan sebagai nama tempat, toponim namanya. Ya, toponim. Ya, nama daerah, nama desa, sejarah. Nah, ini heritage hidup pohon ini, yang menjadi saksi sejarah banyak zaman gitu. Itu pentingnya juga Resan mencatat ya. Iya, mencatat dengan dan membuat tadi kan kalau persoalan kalau tahu maka orang peduli. Ya. Nah, untuk tahu kan
pintu masuknya adalah harus tahu dulu catatan narasi atau yang sifatnya diceritakan tadi itu ya. Oh gitu. Makanya ada gerakan juga di Resan kan mengambil bibit-bibit yang tersebar di mana-mana gitu ya. Iya, terus kita nanti kan ada sering request. Contohnya itu mengembalikan nama dusun, nama desa. Pohonnya apa dulu itu? Klumpet, elo, timo, nyamplung, banyak. Ringin itu. Nama-nama desa kan banyak yang mengambil nama pohon. Nah itu ternyata sudah tidak ada. Gentungan, wungu, bungur, banyak ya. Dari data yang kami kumpulkan itu di Gunung Kidul sendiri ada hampir 40% nama desa itu nama pohon. 40% nama desa dari pohon? Dari pohon. Okay. Bahkan di tempat lain saya yakin mungkin sama ya. Mungkin penyebutannya aja beda. Itu penamaan toponim itu kan menunjukkan kedekatan warga waktu itu dengan alam. Dengan alam, iya. Dan pohon itu identik menjaga air, makanya kan nek coro kita membayangkan tuh dulu ada pengembara gitu, mencari tempat yang lebih baik untuk kehidupan, menemukan sumber air, di situ ada pohon besar itu namanya, pohon namanya pohon klumpit tuh, itu rejaning zaman desa kita jenenge desa klumpit. Jadi memang duluan pohonnya dari manusianya. Itu kayak penghormatan ya? Ya, penghormatan. Atau tetenger. Makanya fungsi pohon itu ada fungsi sejarah. Heritage itu. Heritage alam. Dari pengumpulan tadi 40% nama dusun di Gunung Kidul dari nama pohon. Ketemu nggak semua pohon-pohonnya itu, Mas? Belum. Banyak yang belum ketemu ini. Pohon tepus ini belum ketemu kita. Oke. Oh, tepus nama pohon? Nama pohon, ya. Oke. Tepus, panggang sudah, kemarin sudah. Pohon panggang itu pohon? Pohon. Bukan manggang itu, bukan? Bukan, pohon. Oh, pohon panggang, oke. Kemarin sudah ditanam sama Pak Camat. Ketemu pohonnya? Dari teman Jawa Timur. Kalau bungur saya tahu, bungur itu pohon. Ya, bungur itu pohon wungu, kalau di Jawa. Pohonnya berbunga ungu ketika akan musim penghujan. Oh, dia memberi tanda? Ya, memberi tanda sebagai tanda Pranata Mangsa. Wah, itu dia. Sono itu ya pohon ya? Sono ya, pohon. Timoho kalau di Jogja itu pohon. Nyamplungan itu pohon nyamplung juga. Oke. Nah, mengumpulkan itu kan biasanya kita ada referensi ya, Mas? Atau ada pijakan gitu ya. Resan sendiri sambil mencatat, menceritakan. Bukunya itu, Sutonoyo Dadapwaru. Sutoyono Dadapwaru. Iya, bukunya Pak siapa itu? Aku lupa. Itu juga membahas soal toponim. Terus ya cerita dari warga lokal. Ya, itu juga kita jadikan bahan referensi. Dulu pohon apa, Joho, pohon macam-macam. Bahkan yang kemarin Mangir, itu kan kita taunya itu hubungannya dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Nah, ternyata pohon Mangir itu. Mangir itu pohon. Iya, pohon Mangir itu ada. Makanya kita penasaran kok banyak toh petilasan di Gunung Kidul yang memakai nama Mangir. Apakah dulu Ki Ageng Mangir itu sampai ke Gunung Kidul gitu ya? Ternyata pohon Mangir itu dapat dari Google gitu. Kita browsing juga. Belum punya kita tapi pohon Mangir. Jadi sebaran pohon itu yang menjadi tetenger. Iya, itu di daerah tropis Jawa terutama banyak pohon Mangir. Yuk, kemarin kalau nggak salah ada pohon apa yang ada di keraton itu juga? Keben. Keben. Ya, itu dari alun-alun Kamandungan keraton. Itu pohon besar ya? Iya, itu pohon yang punya nilai spiritual khusus untuk keraton. Keben. Butun namanya, butun atau putat laut. Keben itu. Dulu zaman Pak Harto pernah dijadikan pohon, lambang pohon perdamaian. Ya. Dan itu menjadi salah satu yang dianggap pohon Kalpataru. Oh, keben itu Kalpataru? Ya, dianggap karena di pohon Kalpataru kan ciri morfologinya itu nggak diterangkan secara detail. Ya, kayak dimitoskan gitu. Ya, dimitoskan. Itu ada 3 kan yang dianggap pohon Kalpataru itu. Ada yang menyebut bakau. Ficus religiosa,
Oh, Ficus Iya, religiosa, pohon bodi itu, terus pohon roda, hura crepitan, terus pohon keben. Ya, paling dominan 3 itu. Nah, terhadap kecintaan teman-teman di Resan akan pohon-pohon ini, ada support nggak dari komunitas lain atau masyarakat yang punya kepedulian juga? Kalau soal lingkungan kan semua orang kayaknya peduli ya, tapi gimana itu bisa terkoneksi, Mas? Atau tidak? Banyak sih sebetulnya, banyak teman-teman yang peduli itu, walaupun kadang untuk urusan konservasi itu kan kita sekarang terjebak juga toh, dengan keadaan zaman. Jadi konservasi seremonial. Ya, betul. Jadi umpamanya ada partai ini mau mengadakan penanaman penghijauan 1 juta pohon kayak gitu, itu jadi wahnya dulu yang dikedepankan, tapi aksinya ini yang perlu dipertanyakan gitu. Konsistensinya, ya, terus nanam itu ada yang ngerawat enggak gitu. Makanya Resan itu gerakan konservasi berbasis masyarakat, itu prinsip kami itu. Jadi nanti masyarakat ini tujuannya menjadi subjek pelaku utama dari konservasi lingkungannya masing-masing. Ini yang membuat ini akan intinya seperti itu. Ini akan sustain gerakan ini. Kayaknya banyak anak-anak muda juga yang ikut ini, yang nanti akan mengganti. Saya kan juga semakin tua ini harus ada yang mengganti. Dan Resan ini kan tidak terpancang oleh program kan. Nah, ini bagaimana kita harus sustain terus ini, harus ada regenerasi terus. Ya. Dan isu ini kan di kalangan anak muda juga jadi sesuatu yang keprihatinan ya. Pertama kalau kita lihat juga aksi-aksi tadi kita nyebut Pandawara itu. Iya, iya. Orang punya concern, punya persoalan nyata, dan mereka turun langsung untuk mengajak komunitinya kan. Yang menyenangkannya adalah anak muda itu. Dengan cara anak muda. Makanya tantangan juga ketika bagaimana konservasi ini menjadi satu hal yang keren, Mas ini. Bagi anak-anak muda ini. Nah, ini butuh banyak pihak yang bergerak itu loh. Publik figur, terus birokrasi, ya produknya juga harus keren kan. Produk hukumnya tentang konservasi ini. Yang terjadi kan sekarang apatis kan masyarakat terhadap perlindungan hutan dan lain itu kan jadi semacam bahasa-bahasa yang tapi ini harus bagaimana meramu ini menjadi suatu hal yang keren. Dan anak-anak muda ini merasa bahwa kita melakukan ini itu keren gitu. Awalnya itu dulu. Nah, nanti ketika paham itu akan semakin mantap meluas, gitu, semakin meluas gitu. Nah, kekerenan baru itu yang sebenarnya perlu disampaikan ya. Menjadi PR juga kita bersama ini. Itu juga menyenangkan juga kan, banyak pihak musisi, seniman, terlibat dengan pendekatan yang tadi membuat ini keren ya. Ya keren kan sebenarnya tidak hanya keren aja, tapi dengan keren itu kamu mau ngapain? Aksinya seperti apa gitu, dengan kekerenan anak muda sekarang gitu. Ya tadi disebut Pandawara itu bagaimana 5 orang mampu menggerakkan banyak ribuan orang untuk ikut beraksi bersama. Ya kita memanfaatkan media sosial terus untuk kampanye lingkungan lah. Kalau sendiri Resan sendiri, kekerenannya yang selama ini ingin dimunculkan apa, Mas? Kesadaran, Mas. Kesadaran personal. Jadi kita memahami bahwa merawat lingkungan itu adalah sebuah kewajiban. Ini yang ingin kita sampaikan gitu. Termasuk peduli lingkungan tuh keren deh. Keren. Ini kita memikirkan masa depan kehidupan, tidak hanya memikirkan hidup kita sendiri sekarang. Itu altruis tuh, tidak hanya selfish ya, tapi memikirkan sesuatu yang melampaui diri kita sendiri. Ya, dan kebetulan sekarang itu warningnya sudah sangat banyak. Ini isu pangan. Pangan kan kaitannya dengan alam. Dengan air. Ya, persis. Pangan makin susah, makin mahal juga kan. Dan punya, apalagi sekarang ada perang ya kan. Ya, ada perang, terus anomali iklim. Sekarang El Nino seperti ini gitu.
kayaknya jauh dari lingkungan kayak di pelayan gini, tapi itu nyata ya. Nyata, ini nyata sih. Nah itu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari kan, ketika ini beras mahal kan di kota ini. Ini mending di desa masih ada yang menanam, ada yang menyimpan hasil panennya gitu. Kalau di kota kan ya sudah berat itu. Hanya pandemi kemarin harus memberi pelajaran banyak sebetulnya. Bagaimana masyarakat yang sustain itu masyarakat desa. Wah, betul. Itu persis saya waktu ketemu Pak Eko Prawoto almarhum juga. Itu kesadaran yang saya baru ngeh. Desa dengan segala sistem yang dirawat ratusan tahun itu adalah sempurna. Sempurna untuk karena pertahanan. Dia, untuk pertahanan persis. Dan mengembalikan lagi sumber-sumber kehidupan desa adalah jalan yang tepat sebenarnya. Kayak ini. Nah misalnya ini Mas, ini udah ketemu nih sumber mata air. Atau di daerah lain sumber mata air. Apa yang dilakukan oleh Resan untuk menjadikan, tadi kan pengetahuan leluhur itu berjarak nih. Nah untuk kemudian dihidupkan lagi, dijadikan sebagai pengetahuan bersama, dirawat. Selama ini tahapannya gimana Mas? Ya ini kan, ini kemarin kalau ikut itu lucu. Jadi warga sini itu melihat dari jauh gitu, terus ada yang ngelihat dalam arti aneh. Dong opo gitu. Dong opo tuh kayak gini, gondrong-gondrong dong. Aduh. Gondrong-gondrong kalau seireng kayak taruh atas. Terus datang mendekat, terus ngobrol, terus itu ya kuncinya di situ. Ketika mau mendekat, terus kita tanyalah langsung gitu ke warga. Mbah itu ini dulu gimana ceritanya ini? Ini kan kita dokumentasi semua juga kemarin. Bagaimana Mbah Tukijan namanya. Yang lihat dari jauh. Itu bercerita berapi-api tentang sendang ini, sejarah sendang ini. Bagaimana dulu keadaan airnya. Dulu di sini ada pohon loa yang besar. Terus ada jalan yang sini lewat. Nah, dari mereka itu kita mencoba merekonstruksi itu. Dan ini kan mau akan ditanam pohon loa ini. Loa kan, lo itu pohon. Loa. Ya, terus kita dokumentasikan itu, terus kita menempatkan diri sebagai orang yang mendengar. Oleh simbah-simbah ini kan orang-orang desa itu kan kangen didengar, tau kan? Sekaligus tadi ya menyusun narasi atau pengetahuan narasi yang ini sudah hilang. Kita literasikan, kita tulis, kita agar ketika simbah ini sudah pikun atau sudah ada, ini masih ada catatannya. Dan akhirnya simbah yang putri itu goreng kacang diantar ke sini. Terus dari obrolan-obrolan kedekatan itu yang kami optimis kami bisa untuk sedikit demi sedikit untuk terus bergerak di masyarakat itu. Terus dari ketidakpedulian lalu mereka melihat. Lalu ketika diundang untuk diajak ngobrol, keluarlah semua pengetahuan yang tadinya mereka hidupi tapi udah nggak ada jejaknya. Itu kan kebanggaan di masa mereka kan sebetulnya. Dan itu sudah jarang orang mau mendengar. Karena sekarang warga desa itu dianggap harus mendengar, harus patuh, harus sesuai dengan mengikuti perintah dari orang yang datang. Ini salah satu pemberdayaannya. Dulu saya sempat di NGO terus saya berpikir bahwa ketika saya datang dengan tas besar, kamera kayak gitu, kita sudah serba tahu gitu. Masyarakat sendiri sudah sampai pada tahap resisten bahwa ini orang baru ini pasti bawa bantuan. Ini mau bawa apa ini? Bawa program apa Mas? Gitu pasti itu pertanyaannya. Karena pendidikan politik kita. 5 tahunan ini kan ya partai politik ini kan gagal toh dalam pendidikan politiknya. Cenderung harus transaksional. Dan top down. Ya bawa apa, saya dapat apa gitu. Jadi pengalaman Mas Patmo di NGO dan melihat situasi itu mengubah cara Mas Patmo berrelasi. Bagaimana sebetulnya sih masyarakat ini? Karena ternyata masyarakat ini sebetulnya sudah sangat berdaya Mas ini. Jadi justru kita orang-orang yang merasa modern ini ketika dipentokkan dengan keadaan sulit di kehidupan ini,
ini kita tidak apa-apanya, Nggak tidak ada ada apa-apanya dengan masyarakat yang tidak lulus SD, simbah-simbah yang itu tahu banget ilmunya itu bagaimana bertahan hidup. Walaupun dia tidak punya media sosial. Lalu setelah pengetahuan didapat, lalu situs kayak Sendang ini dihidupkan, tahapan berikutnya apa, Mas? Kemarin sih ngobrol sama Pak RT, kebetulan kan sini ada pendataan aset, aset desa lah. Ini bagaimana kita memperjuangkan ini menjadi salah satu aset, dari desa catatan desa yang nanti, ya mungkin nanti bisa dalam bentuk perdes, perlindungan mata air di setiap desa. Kalau perbub mungkin rodok kabutan, paling enggak perdes itu. Jadi adat yang menjaga. Kalau enggak kan banyak yang dirusak juga kan, sumber-sumber air. Dan ini hampir selalu dilakukan di tempat-tempat di mana, Mas? Kita selalu berusaha sounding dengan pemerintah setempat juga. Jadi kesadaran bahwa emang nggak bisa sendiri juga ya? Nggak bisa sendiri, Mas. Dan dengan laku yang mendengar lah itu ya. Iya, mendengar bagaimana nanti masyarakat ini menjadi subjek utama dari aksi penyelamatan lingkungan. Dan itu kunci keberhasilannya ya, sustainability-nya ya. Kemarin anak-anak muda itu sering juga ketika anak muda Gunung Kidul itu pasang hashtag tentang beruang kutub, tentang panda yang mau melahirkan. Nah, itu kan jauh toh. Itu kan di sini tidak ada beruang kutub, tidak ada apa. Padahal di sini persoalan juga persoalan lingkungannya itu ya ini yang harus dihadapi. Hashtagnya belik atau sendang. Belik, sendang, upacara adat itu yang kita lestarikan. Nah, untuk menjadikan itu kan satu kesatuan tuh, Mas. Tumbuhan atau tanaman sebagai sumber kehidupan, laku atau ritual masyarakat untuk menjaga itu dulu menjadi bagian dari kegiatan bersama. Nah, sekarang kan kayak berdiri sendiri-sendiri tuh. Orang hidup, ya air nggak lagi perlu ke sendang, dia bisa menggunakan fasilitas dari PDAM kah atau apa. Ritualnya juga udah berbeda sama sekali. Nah, mengkoneksikan itu lagi bukan pekerjaan yang sia-sia, Mas, atau gimana? Pasti pada satu keadaan di mana manusia itu selalu merindukan keadaan yang lampau gitu. Kayak nostalgia gitu. Kayak nostalgia, kayak dejavu gitu. Nah, ini menjadi salah satu titik balik juga akhirnya ketika ini kemarau panjang nih. Kemarau panjang di Gunung Kidul nih, El Nino ini. Di daerah utara itu banyak warga yang menggali tepi sungai untuk mencari air. Nah, ini menjadi pintu masuk juga lah. Dulu itu punya sendang loh. Dulu itu punya belik loh. Nah, itu diparani meneh, Mas, itu digoleki lagi. Tanya ke sesepuh-sesepuh yang punya ingatan itu terus dibersihkan lagi. Walaupun ya sudah keadaannya parah ini. Ada yang 50 tahun ketutup, ada yang sudah nggak lupa kapan terakhir menggunakan airnya. Kesulitan akan membuat warga itu, ya ibaratnya manusia itu siapapun itu ketika dia merasa terpentok terus sulit itu dia akan kembali ke rumah atau ke ibunya. Ya, alam ini adalah ibu kehidupan. Nah, ini pasti akan kembali. Itu secara naluri bawah sadarnya dia akan mencari perlindungan di situ. Dalam arti tertentu kesulitan-kesulitan ini ada baiknya ya. Ada baiknya. Karena membuat orang tanpa harus dipaksa dia akan kembali kan. Kalau dalam kondisi baik-baik aja kan orang nggak peduli. Paling nggak menengok kembali, mengingat kembali. Wah, zaman dulu itu ini kepenak ini kayak gitu. Nah, terhadap komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang punya semangat yang sama gitu ya. Resan sendiri berelasinya gimana? Ya, kalau gerakan kita fokus di Gunung Kidul. Ini sudah ya, karena kita membawa nama daerah kan, komunitas Resan Gunung Kidul. Tapi untuk berjejaring kita banyak berjejaring dengan komunitas di luar. Termasuk alhamdulillah beberapa teman dari luar Gunung Kidul itu ikut kegiatan Resan itu tiap pulang itu membuat gerakan serupa. Tertular kan ya. Kalau yang baru ini lemah teles menoreh. Lemah teles menoreh. Oke.
komunitas penanam pohon lemah telus menoreh Desa Megaluh Kulon Progo. Itu namanya Aji. Itu 2 kali ikut kegiatan Resan. Terus ketika pulang kita bawakan bibit. Kemarin dia dolan ke rumah saya itu sudah di desanya dia mendata ada 71 mata air. Yang nggak kepake, iya, itu belum diabaikan. Iya, itu belum ya ada yang digunakan tapi untuk pendataan secara rinci belum dilakukan. Nah, dia sudah melakukan itu. Terus termasuk jenis pohonnya. Jenis pohonnya apa gitu. Mirip yang dilakukan dengan Resan ya? Mirip. Jenis pohonnya. Kemarin kan dia minta 18 jenis bibit di tempat saya. Untuk mengembalikan itu sama untuk edukasi di FKI. Di Wates. Jadi kami selalu ya umpamanya ini baik, ada yang bisa direplikasi ya monggo. Kita bisa saling support. Ya. Dan malah luas kan gerakannya. Iya. Karena keprihatinannya juga sama sebenarnya. Situasi alam itu kan sama. Iya. Dimanapun tempat itu. Ketika siklus alam terganggu ya kehidupan manusia terganggu. Dan kesadaran itu yang kemudian harusnya kan kalau nggak harus kepentok orang sadar itu ya. Sayangnya nggak harus kepentok-pentok dulu. Masalahnya zaman transaksionalnya ini yang. Kembali ke pertanyaan awal Mas Patmo, kan tadi sudah kemana-mana tapi kembali ke Gunung Kidul dan lingkungan hidup ya, tempat hidupmu itu yang diselesaikan lah segala macam persoalannya. Nah, mimpi besarnya Mas Patmo sendiri dengan gerakan ini apa? Atau teman-teman di Resan itu sebenarnya bayangannya tuh jadi apa ini sih? Kita tidak tahu ya besok itu mau seperti apa juga. Tapi dalam proses hidup masing-masing personal tadi, paling enggak kita sudah merasa melakukan sesuatu yang semoga ini bermanfaat. Itu aja Mas. Terus ya nek mimpinya ya ada yang nanti akan meneruskan gerakan ini. Karena ini tidak berhenti. Dan manfaatnya sebenarnya nggak dirasakan. Nggak dirasakan juga, sekarang gitu. Jadi setiap masa ini kita harus mengisi masa hidup kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Meskipun tidak segera dan nggak untuk kita sendiri nggak secara langsung juga didapati ya. Nah, iman yang besar kayak gitu apa yang membuat Mas Patmo dan teman-teman Resan itu tetap jalan ya? Ya itu, makanya dulu saya di NGO, bagaimana saya mendapat program, terus melakukan di masyarakat, mereka antusias ketika itu ada pendanaannya. Saya tidak munafik, kami itu butuh uang untuk kehidupan. Tapi untuk gerakan ini kami takut gitu. Kalau ada uang masuk. Iya, kalau ada uang itu nanti uangnya habis, gerakan berhenti. Itu jadi, kenapa juga Mas Patmo dan Resan itu tidak mudah sekali menerima bantuan dalam bentuk uang ya? Karena harus ada yang dipertanggungjawabkan secara apa ya? Secara resmi kan, sementara kita kan tidak bisa. Kita tidak pernah memaksa teman-teman ini besok minggu harus datang, harus ikut, tidak bisa. Waduh saya ada kerjaan, ya ada, tidak apa-apa. Itu tidak merubah apapun. Bahkan banyak yang dulu ikut sekarang tidak, itu juga tidak apa-apa. Nanti ketika pada saatnya pengen ikut lagi ya kita terima dengan ya. Jadi kita bayangkan Resan ini tidak suatu hal yang apa ya Mas ya, penuh hiruk pikuk. Itu enggak, kita itu sepi. Kadang betul 3 orang, 2 orang itu. Tapi ada bersama beberapa warga itu. Ya sudah kita lakukan itu. Karena besok juga kita akan melakukan lagi kan. Mau ada atau tidak ada barengannya ya. Nah, sebenarnya pendanaan ini juga berbahaya kan kalau dalam sebuah gerakan yang sifatnya alamiah melibatkan masyarakat dan harapannya berlangsung panjang kan. Kalau dananya berhenti itu bisa berhenti juga. Iya, karena ya keadaan sekarang jenengan lebih paham Mas ini. Masyarakat seperti apa mindset transaksional itu. Padahal yo nek dianu yo manfaat uang itu. Ada gunanya ya sebenarnya, tapi ya sebagai sebuah energi yang terus-menerus itu agak berbahaya sebenarnya. Kalau sumbernya habis kan energinya nanti tidak habis. Iya.
Itu saya baru nyambung kenapa kok Mas Patmo dan teman-teman bikin kebun bibit juga itu. Iya, itu sebagai bentuk tanggung jawab kemandirian juga. Ada nggak ada, kita tetap bisa menanam karena sudah punya bibit sendiri ya. Ini semua dari bibit teman-teman semua. Itu pohon yang baru-baru itu. Ini ya? Ya, itu tanaman kemarin. Dapat dari mana, ngambil dari mana, terus dikumpulkan sebagai. Wong nyatanya juga itu ternyata juga tidak butuh biaya mahal ini. Saya pernah diajukan, disodori kerjasama itu, saya baca RAB-nya itu satu kali event tanam itu habis 20 juta. Nah, sementara kalau kita itu saya itu tidak punya bensin. Betul Mas. Ini teman-teman itu ada yang kadang nggak bawa rokok. Tapi ketika ketemu teman-teman yang lain itu bisa berbagi. Nah, berbagi ini yang mahal. Gitu. Nah. Terus, dan itu yang jadi energi juga. Ya, energi kan? Juga. Terus trustnya ini yang harus kita jaga. Sementara kadang uang itu sering membuat percayaan itu menjadi hilang. Kayak pisau bermata dua itu. Iya. Memudahkan tapi sekaligus membuat runyam. Sebetulnya itu pilihan sih, tapi kebetulan kami memilih jalan yang sepi saja. Tapi kami juga tidak menutup banyak teman-teman di luar itu yang memberikan donasi ke gerakan. Tapi awalnya juga saya takut juga, maksudnya saya harus melaporkan, enggak. Ya kami mau menerima tapi kami tidak mau melaporkan kepada siapapun. Kalau jenengan percaya ya sudah. Silahkan. Kalau tidak kami tidak juga. Ya itu pun dalam nominal yang kecil, maksudnya sampai pada tahap teman-teman itu saya itu ingin ikut tapi saya tidak punya waktu. Mbok saya itu dibagai itu perjuangannya gitu. Untuk beli-beli kopi gitu. Ya kita terima kalau hal-hal seperti itu. Tapi ketika harus dengan persyaratan itu ya, waduh saya tidak bisa, kami tidak bisa ini. Dan bukan maksudnya seperti itu kan gerakan ini mau dibuat ya. Nah kalau untuk kegiatan harian kan teman-teman kayak Mas Patmo juga kan punya kegiatan harian juga kan, yang disebut untuk menghidupi anak istri atau menghidupi keluarga lah. Gitu. Nah membagi waktunya, keluarga bisa merelakan untuk melakukan hal-hal di luar, kan ini nggak ada benefitnya langsung buat keluarga juga sebenarnya. Itu pernah muncul pertanyaan kenapa di Resan itu jarang ada perempuan yang ikut. Itu dari pertanyaan dari teman-teman gerakan solidaritas perempuan lah. Gitu. Enggak tahu ya, di Resan itu namanya ada Resanwati. Resanwati itu istri-istri kami yang membiarkan kami untuk ketika minggu pagi itu kelayapan yang nggak ada upahnya. Sementara uang aja nggak akan dapat juga, nggak dapat. Terus itu juga nggak punya pas itu, tapi mereka dengan rela memberi bekal ke kami untuk membuatkan teh, membawakan bekal gitu untuk kegiatan. Nah, Resanwati ini yang tidak muncul tapi sebenarnya sangat serius perannya ya. Iya. Dan ini memang butuh pemahaman juga. Maksudnya ya tidak semua perempuan kan bisa menerima itu kan. Iya. Lakinya kelayapan tidak jelas. Tidak jelas hasilnya nggak ada. Setahun belum tentu berbuah, 3 tahun belum tentu ada. Tapi kan di waktu 5 hari 6 hari sebelum hari Minggu kan kita juga kerja. Tanggung jawab terhadap keluarga. Ya. Jadi bahasanya itu kadang ada guyon, saya tak ngibadah gitu. 1 minggu. Iya, itu istrinya Gayut itu tahu aku ngibadah nang Sumber. Ngibadahin nandur duit itu. Itu yang saya pernah pada satu masa menemui Farid itu susah sekali karena hampir tiap Sabtu Minggu dia pergi ke sini kan. Dia pergi waktu musim tanam dulu ya. Dan menjadi identifikasi baru buat dia tuh sebagai aktivis penyembah pohon. Tapi tadi kan memang dilakukan untuk sesuatu yang zaman dulu dilakukan. Oh, nembung itu tadi. Ya. Jadi itu bentuk penghormatan. Jadi kita tetap percaya ada entitas lain yang menjaga. Karena percaya kepada yang gaib itu kan rukun iman juga. Ya. Pertama itu, terus kedua yaitu kita artikan sebagai sebuah ruh itu kan spirit.
spirit perjuangan dari leluhur dalam membentuk peradaban. Nah, ini berawal dari tempat-tempat seperti ini kan. Nah, leluhur itu menitipkan spirit ini pada tanda-tanda seperti ini. Kita harus memelihara spirit itu. Gaib itu kita pelihara untuk memperkuat keyakinan, tekad perjuangan kita. Kadang-kadang lemah gitu. Iya, kadang ya manusiawi kan gitu aja, pakai capek, pakai flu. Oke, bosan gitu ya. Pakai bosan. Ada kadang benturan idealis juga dengan teman-teman itu sangat biasa. Ketika ujian nominal itu kita bisa lewati, mungkin ujian idealis ini yang sering. Agak berat juga. Berat juga muncul. Masing-masing punya mimpi yang berbeda kan, atau punya. Itu kita juga belajar Mas Inu di situ bagaimana. Ketika idealisme ego kita masing-masing muncul itu, kita harus punya kesadaran untuk mengembalikan ke sebuah hal yang sederhana. Dasar dari ketika kita melakukan ini untuk apa? Kembali ke situ. Wow. Akhirnya ya ada tentrem lah, titik temu lah. Enggak otot-ototan lah. Namanya juga isi kepala orang banyak itu. Orang banyak beda-beda dan jadi dinamika komunitas ya kita hadapi juga. Enggak baik-baik saja semuanya, enggak. 5 tahun jalan dengan kerja-kerja sepi, hasilnya nggak bisa dilihat langsung, itu kan suatu pencapaian yang lumayan baik ya, atau baiklah saya mengatakan, karena komitmennya, konsistensinya kan terjaga loh. Ya nggak tahu ya, kita cuma melakukan apa yang harus kita lakukan aja. Terus ketika berkembang ke sesuatu yang lebih rumit itu, ya kita harus balik lagi ke hal sederhana. Untuk apa semua ini? Ya, ini kan sederhana kan sebetulnya. Kita itu, masyarakat kita sekarang itu kehilangan kesederhanaan, sehingga menjadi satu hal yang sulit apa-apa. Menjadi hal yang kayaknya tidak bisa dilakukan. Padahal itu diperumit sendiri oleh. Dia nggak kembali kepada kesederhanaan. Retorika itu kan kadang mempersulit keadaan yang sebetulnya mudah. Karena tinggal niat kita mau melakukan itu aja. Dan kesederhanaan kayak gini nih, duduk di bawah pohon. Makanya mohon maaf, enggak saya gelarkan tikar, enggak saya pasangkan tenda. Tapi dari sini kita tahu bahwa akar ini kan menuju kepada titik-titik entah airnya berada. Iya, ini menjaga jalan air. Yang ke bawah kan banyak ini akar. Ini yang menjaga jalan air. Menjaga jalan air. Ya, secara morfologi kan pohon itu seperti ini, pohon konservasi. Jadi daun ini menangkap air hujan, tidak langsung menghantam tanah. Kalau menghantam tanah kan ilmu di SD dulu mengakibatkan erosi, tanah longsor, air ini tidak ada yang meresap. Nah, ini kan yang meresapkan kan ini. Disimpan oleh akar, dijadikan cadangan air bawah tanah. Kita ketemu sendang juga di akhirnya sini. Dikeluarkan dengan mata air. Oh, itu siklus ya? Cyclical ya, dari atas disimpan ke bawah, dikembalikan lagi, dan kita syukuri sebagai sumber kehidupan. Dan tadi kalau kita lihat ada capung, lihat capung nggak? Yang menjadi penjaga untuk adanya air di situ. Ya Mas, matur nuwun ngobrolnya nih. Sebisanya cuma seperti itu Mas. Ini resan seperti ini cuma. Ya tadi kembali ke kesederhanaannya. Kalau nanti mulai rumit, ingat lagi kan bahwa hal paling dasar adalah tujuannya apa sih? Sederhana. Oke, matur nuwun Mas. Terima kasih Mas. Kehormatan dari Mas Beginu untuk main ke pelayan, peduli kepada kami Resan gitu. Terima kasih.